Halo bos, kalau kalian pernah lihat kue pengantin di tempat pesta dan kalian penasaran cara pembuatannya dan beberapa koleksi di galeri kami, tetap di Cuan Bos. Ya oke Pak, itu udah oke. Coba ya. Ya, nggak apa-apa. Kita kalau ini coba ya, rolling and action. Nah bos, jadi hari ini nih kita sekarang berada di lokasi pertanian dan ini beberapa koleksi yang kita tampilkan di tahun 2025 dan untuk pengantin tahun 2025 lebih memilih produk dan saya ada beberapa tipe kue-kue yang lebih diminati untuk pengantin untuk tahun 2025 seperti contohnya salah satu yang tema warna putih, elegan dan juga. Nah, satu ini modelnya simple dan elegan, tidak banyak warna. Elegan dan gak banyak variasi. Oke, sekali lagi Pak, sampai rolling and. Nah bos, di belakang ini beberapa koleksi wedding cake kami yang lagi ngetren banget di tahun 2025. Dan di belakang saya ada kue yang sangat diminati di 2025 dengan tren simple dan elegan. Bisa dilihat ini kue bernuansa putih, kristal, dan simple yang cocok untuk dipakai di 2025 untuk wedding cake kami. Dan kaku pas sana. Jadi kuenya Oh itu nuansa warna biru Pak. terus bunganya dari Bang Gisel ya. Dari kain. dari kain. Lama agak pembuatan Ini kalau sebelumnya sih sekitar 2-3 hari. Oke, maju kue berikutnya. Nah kalau ini modelnya Ini nuansa kuku ya. ini namanya warna ungu. Dan di daftar dalamnya misalnya Sebentar ya Pak. sebentar. Itu udah sampai ada pengatur-pengatur juga. Ini bahannya apa ya? Ini dari apa namanya? Teropong Pak. Temanya apa sih? Dan kuahnya nuansa kuku. Oke, maju. Kue berikutnya. Nah, yang sekarang putih-putih ini kita. ini yang putih yang tema sekarang ini. Ya. Ini dibuat dari Bisa. Apa boleh agak kesini lah, jangan terlalu begini ya. siapa saya? Begini. Ya, maksudnya jangan selalu begini. Hah? Ya. Atau tukeran posisi aja. Dah, ya. Ya. Udah ya. Action. Ini bahannya dari buat apa ya? Dari bahan spons ya. Spons. Nah, Nah, bisa. ini, Ya. ini ada karet-karet pilih ini. Kita buat sendiri. Coba cara untuk melakukan karet ini. Ini ya. Nah ini ada kristal-kristal. Kristal digantung. Ada berapa banyak kristalnya? Sekitar 50. Iya. Jadi dibuat dari atas ke bawah gitu. Iya. Sama ini kawat-kawat bunga. Iya. Ini tema bunganya apa ya? Ini nuansa putih hijauan. Ini jenis bunganya nggak tahu ya. Ini mentarium. Namanya Pak, begitu. Pegang ini. siapa saya? Di bawah ya? Oh, yang ini. Di sini udah Ya. Nah, jalan keluar lewat aja. kamera aja. Di situ dulu Pak. Sambil ngobrol. Jadi hari ini kita lagi ada di Kanvas City dengan program namanya Halo Cuan Bos. Dan di belakang saya nih lagi pada ngambil behind the scene-nya bagaimana cara pembuatan DF yang biasa kita kirimkan buat teman-teman. Dan di
taman sini kita akan lihat proses pembuatan dan pencetakan kue-kue kecil yang biasa dibawa pulang oleh para calon pengantin. Setelah selesai acara yang tadi kita udah lihat bagaimana cara pembuatan kue dummy yang saat pestanya, dan hari ini kita lagi lihat cara proses pembuatan untuk kue yang dibawa pulang. Untuk lanjutannya kita lihat di samping. Sekarang ya, kan sekitar untuk yang hotel itu 5 meter itu untuk angkas ya, bagus deh. Nah. Karena Sekarang Dina ya coba ya. beneran kita coba. Ini cocoknya buat di pesta di resto atau di hotel atau di mana? Kita bicara soal Libra dari 1979 gitu Pak. Boleh cerita ada story gitu Pak? Story kenapa namanya Libra, apa aja dulu gitu sampai sekarang pun sampai puluhan tahun bahkan. Cerita dari kalau dari orang tua boleh gitu? Boleh dong. Jadi di Libra itu didirikan oleh ibu saya. Nah ibu saya tuh awal-awalnya dia karena tidak ada kerjaan di rumah dan mencari kesibukan, dia mencoba untuk les kue ulang tahun dulu. Nah, dari les kue ulang tahun terus ternyata berjalan, hasilnya bagus dan ternyata hobi juga. Jadi ayah saya coba untuk pasarin ke tetangga-tetangga di 1979. Nah akhirnya tetangga suka, tetangga puas, dan kebetulan juga kuenya juga sangat enak, ibu bisa merakit resep dengan baik. Nah akhirnya booming sampai besar, sampai lebih dari tetangga pengen tahu. Dan kebetulan si ayah juga jago marketing, bisa marketing, makanya dia coba membuat brosur, kartu nama, dari mana zaman dulu itu hal yang nggak umum. Nah, itu gebrakan-gebrakan sampai pada bisa semua orang tahu. Dan yang paling penting yang nama Libra mulai dikenal sama masyarakat di saat ibu saya mengikuti lomba juara kue pengantin, pembuatan kue pengantin yang diajari dia salah satu tim nomor, dan di situ kita Libra meraih juara nomor 1. Oh, awalnya di 79 itu udah kue pengantin gitu ya Pak? Nah, awal 79 itu mulai dari kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Terus mungkin di tahun 1980 akhir merambah baru ke kue pengantinnya. Belum lahir dong Pak Joko tahun itu apa pernah tanya nggak sih ke orang tua itu apa sih kue yang tren di 79 itu kayak beda? Zaman dulu 79 itu kue yang ngetren itu buttercream. Tapi tentu lapis Surabaya zaman dulu tuh udah terkenal banget. Jadi apapun kuenya isinya tetap lapis Surabaya, tapi model luarnya itu mulai dari buttercream. Cuan bos, dan yang paling penting cuan bos. Cuannya gini-gini ya, Cuman bos. Dicoba dulu lagi ya Pak. Sebagai artis Pak. Rolling action. Nah bos, jadi untuk kami tetap bisa bertahan di dunia industri yang penuh dinamis ini, kita selalu mengutamakan kepuasan pelanggan, dan juga kita selalu menjaga produk-produk kita untuk tetap menjadi yang paling trending di tahun 2025. Dan juga yang paling penting di antara semuanya, kita terus berinovasi, beradaptif dengan industri yang terus berkembang, dan yang paling penting cuan bos. Tapi